Oke, apa? Sudah bisa full screen teman-teman? Sudah bisa Sudah, dilihat? Pak. Sudah ya. Oke ya, saya akan mulai ya. Jadi untuk materi hari ini ya. Jadi saya akan mengulangi sedikit untuk uh, Mark dulu ya. Saya ambil intinya aja untuk sekedar mereview kemarin apa ajaran dari Mark terkait dengan apa Marxis ya, yang kita sebut dengan apa materialisme ya, teori materialisme ya. Jadi menurut Mark itu kehidupan sosial atau pranata sosial itu dibagi menjadi dua struktur ya. Ini yang paling penting ya. Jadi struktur paling dasar itu adalah ekonomi ya. Ekonomi itu kalau ibarat rumah itu merupakan pondasinya. Jadi basis dari kehidupan sosial masyarakat itu yang pertama, yang paling penting itu menurut Marx itu adalah ekonomi. Nah, terus berikutnya yang di atasnya atau superstrukturnya, struktur atas itu adalah bidang-bidang lain. Ya, seperti politik, hukum, budaya, kepercayaan, negara, kelas sosial dan lain-lain. Jadi ibarat rumah, bidang-bidang tersebut itu merupakan dinding ya, ada dindingnya, ada atapnya, ada kusennya, perabotannya dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah ekonomi, dan ekonomi nanti yang membentuk struktur atasnya yaitu yang politik, hukum, budaya dan seterusnya itu bergantung dari ekonomi. Gitu ya. Ini pranata sosial menurut Marx. Nah, makanya ekonomi itu karena dia berada di struktur dasar, ekonomi itu juga yang dianggap sebagai unsur paling penting yang akan membentuk kesadaran manusia ya. Kebutuhan manusia itu didasari oleh ekonomi ya. Oh, aku membutuhkan makan. Ketika makan aku butuh uang gitu ya, butuh uang. Nah, ketika butuh uang aku harus bekerja. Ketika bekerja aku harus beli motor atau mobil karena jaraknya jauh. Ya, itu nanti balik lagi ke butuh uang lagi. Gitu ya, dan seterusnya. Nanti ketika aku butuh mobil juga butuh bensin ya, bensin dibeli pakai uang lagi. Jadi sebagai struktur paling basic itu ekonomi inilah yang membentuk kesadaran-kesadaran lain yang nantinya muncul kebutuhan-kebutuhan yang disadari oleh manusia. Dan lewat itu pula itu nanti akan muncul yang namanya relasi sosial ya, dari kesadaran itu. Misalnya untuk menghidupi keluarga Anda harus bekerja. Ketika Anda bekerja, Anda akan menemukan teman-teman sekerja gitu. Di dalam teman-teman sekerja ada muncul yang namanya relasi sosial. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain misalnya Anda kuliah untuk menuntut ilmu, apakah itu cukup? Oh, tidak. Jadi ilmu itu digunakan nantinya untuk bekerja gitu. Jadi bekerja itu sumbernya pun juga ekonomi. Anda kuliah itu juga butuh uang. Uang itu dari mana? Dari ekonomi juga. Nah, ketika Anda kuliah itu juga membentuk relasi sosial, yaitu hubungan Anda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, dengan teman-teman angkatan Anda, dengan dosen-dosen Anda, dengan teman-teman sejurusan, antar jurusan dan lain sebagainya. Di sini muncul juga yang namanya relasi sosial. Jadi Marx itu makanya mengatakan bahwa ekonomi ini merupakan struktur paling dasar dan yang paling penting. Nah, nanti dari relasi sosial itu nanti akan muncul juga kelas sosial. Ada kesadaran mengenai kelas sosial. Gitu. Oh, ekonominya mapan, oh ekonominya menengah, oh ekonominya kurang. Itu akhirnya muncul ada pembedaan-pembedaan kelas sosial dan lain sebagainya. Nah, dinamika itu yang berkaitan dengan semua hal yang kaitannya dengan ekonomi dan materi itu dinamakan sebagai material dialektis ini. Ya, ini Marx. Ya, ini saya review sebentar. Nah, kemudian berikutnya salah satu teori penting dari Marx itu mengatakan bahwa
ya, untuk menghapuskan strata sosial atau hierarki dalam masyarakat. Jadi tidak ada penindasan, tidak ada si kaya dan si miskin, semuanya setara, tidak ada penindasan, tidak ada dominasi. Itu salah satu teori penting dalam Karl Marx ini adalah mengatakan kalau hak milik pribadi harus dihapuskan. Ya, harus dihapuskan. Artinya semua kekayaan itu milik negara, ya, atau milik penguasa, dalam arti sebuah status politik di dalam sebuah negara, ya. Jadi dikelola sepenuhnya oleh negara. Jadi tidak ada hak yang milik pribadi. Makanya nantinya akan membentuk bahwa semua itu sama, ya. Dengan semuanya sama, setara, maka tidak ada yang namanya penindasan atau status sosial atau hierarki dalam masyarakat. Ini ya. Nah, makanya prinsip dari Karl Marx ini nantinya disebut juga dengan ideologi sosialis. Ya, ideologi sosialis ini. Masyarakat yang sosialis. Ini. Ya, ini sedikit preview dari Karl Marx. Nah, nanti prinsip dari Karl Marx ini mengenai materialisme dialektis, sosialisme, dan pranata sosial berdasarkan materi tadi, itu nanti akan dikritik oleh tokoh berikutnya, yaitu Gramsci, yang disebut dengan teori hegemoni. Ya, oke. Saya akan lanjutkan mengenai materi utama hari ini, yaitu hegemoni. Ya, hegemoni. Oke, sampai sini apakah ini bisa dilihat secara full screen, teman-teman? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ini tidak lama, teman-teman, karena saya akan fokus pada kritik dari Karl Marx lewat teori hegemoninya Gramsci ini. Jadi supaya nanti Anda benar-benar tahu bagaimana sebuah kajian budaya, ilmunya ini akan berkembang dari waktu ke waktu, karena terus-menerus ada yang namanya kritik, ya, atas teori. Ya. Jadi teori hegemoni itu tokohnya itu adalah Antonio Gramsci. Jadi atau orang lebih banyak menyebutnya dengan Gramsci gitu. Nanti ini juga akan disebut dengan teori hegemoni gitu. Ya, jadi Gramsci ini merupakan pemikir yang dianggap penting, yang ini lahir setelah Marx, ya. Nah, gagasannya itu nanti banyak dipengaruhi oleh filsuf lain namanya Hegel, teman-teman. Nah, teorinya muncul itu sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial yang sebelumnya, yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional ini. Jadi yang paling penting dari teori Gramsci ini merupakan kritik dari teori kelas dan ekonomi Marxisme gitu. Nah, ada perbedaan yang cukup menonjol antara Karl Marx dan Gramsci. Jadi kalau Karl Marx tadi saya sudah review sedikit, ya. Jadi itu menekankan pada hubungan yang bersifat ekonomi, ya. Jadi tadi ya, karena ekonomi itu menurut Marx itu sebagai struktur basic, ya, base structure tadi dari pranata sosial. Ya, makanya Marx itu menekankan ya segala sesuatu itu dari sudut pandang ekonomi. Nah, makanya menurut Marx itu ekonomi itulah yang menentukan kebudayaan, ya, kebudayaan. Nah, tapi kalau Gramsci itu enggak gitu. Jadi Gramsci itu menganggap bahwa faktor politiklah yang lebih penting daripada faktor ekonomi. Ya, jadi ini penting ya, kalau
Marx itu menganggap yang base strukturnya itu adalah ekonomi, karena ekonomi yang menentukan kesadaran dan seterusnya. Tapi kalau Gramsci itu adalah nanti akan lebih banyak berpengaruh pada faktor politik dan budaya. Gitu ya. Nah, kalau Marx ini yang kedua, perbedaan yang kedua, kebudayaan harus terbentuk dengan cara dominasi, yaitu tekanan yang bersifat fisik. Ya, fisik. Maksudnya apa? Nah, karena tadi ya, karena ada ketimpangan ya, karena Marx itu lahir di era kapitalisme dan revolusi industri, makanya ada represi, ada tekanan yang bersifat fisik. Karena apa? Ada perbedaan jurang pemisah yang cukup tegas antara pemilik modal dengan para pekerja. Ya, jadi ada tekanan yang sangat tegas itu ya. Jadi kalau punya uang banyak, kalau misalnya kaya, pemilik modal, pengusaha, maka dia akan menekan struktur yang di bawahnya, yaitu kelas pekerja. Gitu. Makanya tekanannya itu bersifat fisik, teman-teman. Ada dominasi di situ, karena otomatis yang berkuasa, pemilik modal itu adalah yang memiliki dominasi. Gitu. Itu Kak Marx. Nah, tapi kalau Gramsci nggak gitu. Ya, jadi Gramsci itu kebudayaan itu terbentuk dengan namanya hegemoni. Ya, apa itu? Yaitu ini sebaliknya tadi berlawanan dengan Marx, yaitu hegemoni itu menggugah kesadaran intelektual, ya, atau yang dikatakan sarana pembius tadi ya, pembius secara intelektual, itu menggunakan apa? Menggunakan sarana budaya. Ya. Jadi menurut Gramsci, budaya bukan untuk dibentuk, melainkan sekaligus pembentuk keadaan. Gitu. Makanya kalau misalnya Marx itu fokus bahwa kebudayaan itu terbentuk lewat cara dominasi dan tekanan yang bersifat fisik, tapi kalau Gramsci itu enggak. Jadi Gramsci itu kebudayaan itu hanya bisa dibentuk lewat hegemoni atau menggugah kesadaran intelektual dengan sarana kebudayaan tadi. Ya, gitu. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Maksudnya apa? Jadi teori hegemoni itu dibangun atas dasar pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Ya, ini yang penting ini. Ya. Jadi kekuatan ekonomi itu tidak cukup ya, atau kekuatan fisik belaka ini ya untuk mengontrol sosial politik. Gitu. Jadi kekuatan pasar yang bersifat material, kemudian penjajahan secara fisik, kemudian tekanan-tekanan atau represi sosial berdasarkan status sosial itu tidak cukup untuk mengontrol sosial politik dalam masyarakat. Ya, agar dikuasai ya atau mematuhi penguasa, maka yang dikuasai itu tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, tetapi lebih dari itu, ya, mereka harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Nah, ini penting. Ya, kalau Marx itu mengatakan dengan adanya struktur yang tegas antara pemilik modal dengan para pekerja, itu otomatis para pekerja menjadi milik penguasa atau dikontrol oleh penguasa. Tapi kalau Gramsci itu tidak cukup seperti itu. Ya, supaya yang dikuasai atau dalam hal ini misalnya struktur yang ada di bawah itu mematuhi penguasa, itu mereka harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Artinya apa? Persetujuan itu berarti dengan ada semacam kerelaan untuk dikuasai, kerelaan untuk menjadi bagian dari yang disubordinasikan atau bagian yang dikontrol gitu.
gitu. Jadi kayak secara sukarela gitulah kira-kira. Nah, makanya hegemoni itu tadi itu bisa dikatakan menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual. Ya. Gramsci secara berlawanan itu mendudukkan hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, ya, dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan dominasi, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik. Jadi Gramsci itu, menurut Gramsci, jadi hegemoni itu lebih penting daripada dominasi, teman-teman. Karena kalau ada hegemoni itu ada semacam kerelaan, ada semacam persetujuan atas kontrol tadi. Tapi kalau dominasi kan enggak. Dominasi itu muncul karena ada tekanan, ada represi, ya, karena perbedaan struktur sosial. Kemudian ada kebutuhan yang bersifat ekonomi yang mendesak sehingga akhirnya dia mau dikontrol. Tapi kalau hegemoni itu enggak. Jadi ada kayak accepted-nya, ada penerimaannya di situ. Nanti akan ada contoh konkretnya, teman-teman. Nah, ini contoh, ya, bentuk-bentuk hegemoni kebudayaan yang muncul lewat kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan. Jadi misalnya Nazi di era Nazi itu untuk menunjukkan struktur bahwa Nazi berkuasa, ya. Nazi berkuasa dan menunjukkan pengaruhnya atas struktur sosial di waktu Perang Dunia Kedua, teman-teman. Ada yang namanya sebuah kampanye pembakaran buku, ya, yang dilakukan secara seremonial di Nazi, yaitu dengan cara ini tadi, membakar semua pengetahuan atau buku yang berisi pengetahuan yang tidak sefaham dengan Nazi. Jadi Nazi itu membakar semua buku yang ditulis oleh penulis Yahudi, ya, termasuk buku-buku agama, apapun agamanya. Kemudian ajaran-ajaran liberalis, anarkis, sosialis, komunis, dan lain sebagainya. Jadi kenapa seperti ini? Jadi selain dia melakukan dominasi lewat cara represif itu tadi, ya, kekuatan militer, Nazi juga menggunakan pendekatan hegemoni, yaitu dengan cara menghilangkan semua literasi yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Nah, ini salah satu bentuk upaya dalam menjadi dominan dalam konteks hegemoni. Ya, contoh berikutnya, teman-teman. Ya, Soekarno. Soekarno itu pernah melarang, ya, karena dia sangat tidak suka atau anti dengan segala musik barat, ya, musik barat. Kalau menurut Soekarno itu mengatakan bahwa musik barat itu musik ngak-ngik-ngok gitu, atau musik rock and roll. Jadi di era Soekarno itu musik-musik yang berasal dari artis kayak Elvis Presley, The Beatles itu dianggap sebagai semangat neokolonialisme imperialis yang itu mewakili budaya barat. Jadi supaya pengaruh barat itu tidak masuk ke Indonesia, ya, maka filter yang dilakukan itu dengan cara melarang gitu. Ya, melarang. Ini pernah dilakukan oleh Soekarno gitu. Ini salah satu pendekatan hegemoni juga. Jadi bukan melakukan perlawanan atas militer atau bentuk-bentuk yang bersifat represif, tapi ada semacam blok untuk menghalau budaya dari luar masuk ke Indonesia. Ini bentuk hegemoni juga. Itu, ya. Contoh berikutnya. Jadi di era Soekarno,
di era Soeharto itu mengalami surplus beras, ya surplus beras, karena ketersediaan beras itu cukup banyak, dan lewat pendekatan media, Soeharto itu mengagung-agungkan makanan beras, bahkan memakai idiom-idiom untuk kreatifnya itu seperti kampanye 4 sehat 5 sempurna, teman-teman. Karena menurut Pak Harto itu makanan beras itu merupakan salah satu indikasi bahwa bangsa tersebut adalah bangsa yang besar, gitu, beras. Nah, padahal di Indonesia Timur itu makanan pokoknya bukan beras, ya, seperti sagu dan jagung. Nah, di sini sebetulnya ada upaya dari Soeharto dalam pendekatan hegemoni untuk penguasaan budaya, ya, penguasaan nilai-nilai budaya, karena dengan cara mengagung-agungkan beras ini lewat kampanye 4 sehat 5 sempurna tadi, gitu. Ya, ini ya, untuk melawan atau tindakan memfilter ini ya, pengaruh budaya Indonesia Timur yang komoditasnya yaitu sagu dan jagung. Ini contoh hegemoni. Nah, berikutnya juga pernah ada era di mana di era Soeharto itu menetapkan sebuah peraturan bahwa semua nama Tionghoa itu harus dirubah, teman-teman. Ya, semua nama Tionghoa itu harus dirubah dengan nama Indonesia. Jadi nggak ada lagi nama-nama Cina, tapi semua namanya itu adalah nama Indonesia. Dan kalau dilihat ini warisan dari era Soeharto yang orang-orang Tionghoa yang menggunakan nama Indonesia itu banyak, ya, khususnya era-era di orang-orang yang lahir di tahun-tahun 70-an, ya, tahun-tahun 70-an, gitu ya. Orang Cina namanya Bambang, namanya Halim, namanya siapalah itu, ya, namanya orang-orang Cina yang bernama Indonesia. Itu adalah bentuk salah satu hegemoni kebudayaan di era Soeharto. Nah, berikutnya juga ada kalau konteksnya kekinian, gitu ya. Contoh Google itu dilarang di Cina, gitu ya. Tidak boleh Google. Jadi di Cina memiliki program yang lain untuk menggantikan Google. Kemudian seperti Huawei yang dilarang di Amerika, dibales, ya. Huawei itu dilarang di Amerika karena sebelumnya Google dilarang di Cina, gitu ya. Dan terus-terusnya ini adalah merupakan bentuk dari hegemoni kekuasaan, gitu. Jadi tidak ada perang secara fisik, ya, secara fisikal, ya, tapi lebih kepada bentuk-bentuk pengaruh secara budaya ini. Nah, tapi sebetulnya baik yang versi Marx Marx yang kita sebut dengan dominasi fisikal tadi, yang sifatnya memaksa lewat status sosial dan ekonomi tadi, itu termasuk perangkat kerja pertama, ya, artinya supaya kekuasaan itu mampu bertahan, gitu ya. Jadi supaya kekuasaan mampu bertahan itu ternyata bagaimanapun perangkat kerja dominasi itu juga dibutuhkan, ya. Tapi juga yang kedua ini, yang hegemoni, juga diperlukan juga karena sama-sama memiliki peranan dalam membentuk kebudayaan dalam masyarakat ini. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, kritik Gramsci atas Marx yang nantinya kita akan sebut ini sebagai teori hegemoni kekuasaan, teman-teman, yang sampai sekarang juga masih terus dipakai oleh banyak sekali para pengkaji kebudayaan Gramsci ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan bisa ditanyakan. Saya stop sharingnya, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan Anda bisa lewat ini open mic.
Oke, silakan. Saya matikan dulu untuk rekaman videonya ya, supaya saya akan video saya bisa muncul di Jimit.